Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pemirsa YouTube, juga para subscriber. Jumpa lagi dengan Anas Petualang. Di malam hari kisaran pukul 19.45 saya hadir di kawasan Jalan Sempuraya ya, Beji Depok. Ya, rupanya acara silaturahim dalam rangka ada nih sahabat saya, cucunya Khitanan. Apa yang menarik hati saya sehingga kita berkumpul dan sampai saya abadikan dalam hal ini. Oke, para sahabat, ini makanan tradisional khas Betawi ya, yang disebut ongol-ongol. Wah, ini luar biasa ya, yang memang makanan tempo dulu tentunya. Wah, ini baru saya jumpai. Ini adalah makanan ya tradisional Betawi. Ini sebelum saya lahir pun sudah ada ya, namanya ongol-ongol. Wah, ini luar biasa, asli Betawi Beji Depok ya. Mungkin di tahun 2023 ini sudah langka. Saya akan menikmati ongol-ongol ini ya. Dari di belakang saya para sahabat, bukan main, sapa Bang Latif, Ong-ong. Oke, Bang Firman. Halo. Bang Iin. Halo juga. Po mana po? Oh, lagi ngambil tisu. Makan pakai uli, jadi kudu pakai tisu. Oh gitu. Saya nih kalau pakai tisu, dijilatin. Oh gitu. Pos apa kamera po? Bawa kali tuh. Oke. Oke para sahabat, Bismillah. Ini khas benar-benar yang dari dulu pun tidak pernah hilang. Kenyal ya, legit, dan teksturnya pun lembut. Oke. Dan ini yang menjadikan gurih lagi adalah ada kelapa parut yang sudah ditabur garam. Masya Allah, sekian puluh tahun baru di 2023 saya jumpa dengan ongol-ongol. Oke para sahabat, saya nikmati dulu ya, jangan lama-lama, saya kepengen aja. Nyok. Oke para sahabat, di depan saya sahabat yaitu Bang Firman ya. Beliau salah satu anak Betawi asli yang memang punya sendiri cerita tentang ongol-ongol. Silakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam lagi kongko bareng-bareng. Terus ada namanya hidangan kue-kue Betawi. Salah satunya ongol-ongol, tape uli, dan apa ini? Nasi kuning. Nah, yang namanya ongol-ongol ini makanan khas orang Betawi. Kalau saya pribadi, ongol-ongol itu ada dua, ongol, jadi potongnya dua. Kalau cuma satu, ongol, sama kayak ondel-ondel tuh. Okay. Kalau dia satu cuma ondel, karena dia sepasang jadinya ondel-ondel. Gitu. Nah, ini makanan yang kudu kita kenal, apalagi zaman sekarang yang namanya makanan Betawi udah banyak dijajah oleh makanan luar. Nah, jadi yang namanya kue ongol ini kudu kita kenal, khusus buat para muda generasi sekarang, ya nggak Bang? Betul. Jadi yang namanya kue-kue dari luar itu udah pada masuk ke Betawi. Itu pizza, apa lagi tuh? Hamburger. Nah, sementara ongol-ongol belum pernah masuk yang namanya keluar negeri. Dengan begitu, anak-anak sekarang lebih kenal makanan luar negeri. Nah, disinilah kita perlu tahu nih yang namanya ongol-ongol, bahwa ongol-ongol dari dulu setiap hajatan pasti ada di meja. Di meja dihidangkan, karena orang dulu kalau hajatan selalu kue-kue. Ada tape uli, ada dodol, ada ongol-ongol gitu. Nah, jadi saya di sini memperkenalkan bahwa kalau kita jalan ke Jonggol, tentu kita membeli sawi. Kalau kita nggak kenal ongol-ongol, jangan ngaku anak Betawi. Oke, cukup Bang. Mantap. Dulu ya. Baik. Yuk, ya. Oke. Habisannya yang samping. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Firman, terima kasih. Ada Bang Iin, Bang Kali, Bang Firman, Po. Oke, Bang Oong. Nah, dan yang siapa no satu? Bang Latif. Najwa itu. Oke. Calon kiper PSSI. Siap. Oke, di satu sisi ada juga beberapa jenis kue-kue basah ya. Ada kue bugis, kue pisang,
Wah, ini luar biasa sekali ya. Setiap acara tidak pernah ketinggalan yang dikatakan nasi kuning dengan apa itu, Pok? Bumbunya, Pok? Serondeng. Serondeng. Dan ini, wah ini luar biasa ya, satu makanan tradisional yang memang selalu pasangan, yaitu uli dan tapenya, tape ketan hitam, uli. Di mana ada uli pasti ada tape ketan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini masih kumpul lagi nih di acara yang tentunya memperkenalkan tentang budaya Betawi, yaitu makanan khas orang Betawi. Nah, yang saya pegang pada tahu nggak nih? Tahu. Ada uli, ada apa nih kuning-kuning Bang Kali? Nasi kuning. Nasi kuning. Apa sebab nasi kuning, Pok? Pakai kunyit. Karena pakai kunyit. Di atasnya ada ini kalau ada pantunnya nih ya, jalan-jalan ke kali yang bening. Nah, terus kita ubek-ubek nemunya granat. Ini malam atau ini hari kita ketemu nasi kuning lantaran ini hari ada yang lagi disunat. Tangan dulu buat kita semua. Sebab tradisi orang Betawi yang namanya orang sunat kudu ada nasi kuning. Selain nasi kuning juga ada namanya bekakak ayam ya, Pok, atau ayam lah gitu ya. Nah, ini menjadi satu tradisi. Dulu kalau orang sunat selain dia pakai nasi kuning pakai sabuk, Pak. Sabuk kelapa. Kalau sekarang simpel karena banyak dokter jadi sabuk kagak laku. Ya, gitu ya. Ini hubungannya sama sabuk dan sama nasi kuning. Kenapa dia pakai serondeng, Pok? Sebab kalau pakai paku payung nggak mungkin. Debus. Jadi emang ini udah timpalannya, ada Baik. serondengnya, serondeng Oke. kacang tanah, belerang ke batang padi. Cakep. Berendeng-rendeng mau kemana, girang-girang kagak jadi. Masya Tuh, Allah. Kira-kira begitu bantunya. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan buat saya, Bang. Cakep. Kayak lagi nonton topeng ya. Nah, jadi alhamdulillah ini malam atau ini hari banyak sekali makanan-makanan khas Betawi yang keluar. Selain nasi kuning ada tape uli. Baik. Ini ada yang putih namanya uli. Nah, itu tapenya tuh. Baik. Jadi ini tape uli. Apa uli bahannya, Mo? Tepung ketan. Terus kelapa. Ditumbuk biar halus gitu ya. Ditumbuknya juga nggak sembarangan tuh, pakai alu ya, Mo. Alu yang panjang dulu, terus sama apa namanya tepatnya tuh? Lumpang ya. Jadi sahabat sabit nih kalau yang belum tahu lumpang tuh, dulu lumpangnya rada-rada begitu tuh. Lumpang itu apaan sih? Lumpang itu singkong diparut dalamnya oncom. Oh, lumpang. Combro. Ini pelawak ya Bapak Ibu. Mohon maaf teman-teman, memang ini lah. Lama di panggung jadi tukang panggung. Nah, lumpang itu buat lumbuk dulu biasanya. Nah, orang-orang Betawi kalau mau bikin uli tuh begitu udah jadi adonan ditumbuk yang halus ya, Pok. Nah, sampai halus. Nah, setelah itu baru dia pakai apa namanya? Daun pisang ya. Terus ada diminyakin dikit kalau nggak salah. Nah, baru di situ dibentuk deh tuh. Namanya menjadi bentelan. Bentelan tuh. Kalau udah masuk apa namanya dibungkus pakai daun pisang dibentel namanya. Sebentel. Nah, ini tape. Ini tape. Nah, kalau bengong aja sambil ke kipas namanya capek. Ini tape. Nah, tape ini terbuat dari ketan juga. Orang Betawi itu dulu kalau bikin selalu dari ketan karena ngenyangin juga nih. Hajatan zaman dulu makanya jarang prasmanan, rata-rata kue pakai teh anget. Nah, itu tetap pakai teh tawar, kue, nah udah cukup. Nggak kayak sekarang, pokoknya kalau nggak prasmanan kayaknya nggak oke. Orang dulu nggak. Ya, Bang. Pokoknya cukup pakai kue, paling juga makanan bebesek. Itu zaman dulu ya, zaman waktu abang ini masih kecil. Sekarang udah gede banget. Nah, tape ini dari ketan juga. Nah, jadi cerita punya cerita dulu emak saya kalau bikin tape uli ngomong begini. Kalau gue bikin tape uli jangan lu tanya, emang apa, Mak? Nggak jadi. Nah, saya bingung. Iya begitu. Waktu-waktu emak saya di kamar lagi diem aja, dia lagi napein. Mak, baju saya di mana, Mak? Jangan ditanya, nggak jadi ntar.
boleh jadi kagak jadi coba 1000 kali satu kali dia tanya dijawab, kalau 15 kali ya kagak jadi itu tapi logikanya ya. Tapi saya nggak tahu secara amalan apanya sugestinya orang-orang tua dulu. Nah akhirnya takutnya itu tape kalau ditanya mulu nggak mateng, ada yang basi, ada yang apalah gitu, banter, ada yang banter bahasanya. Nah jadi itu. Nah jadi di sini kita perkenalkan bahwa Betawi itu beraneka ragam kue. Ini masih banyak lagi yang belum dikeluarin. Ada tadi ongol-ongol udah, ada bugis, ya, ada pisang, kue pisang, gitu. Ada juga dodol lagi diaduk. Ya. Oke ya. Jadi next kita akan bahas lagi tentang kue Betawi. Jadi kalau pantun mengatakan kalau kita tidak jalan ke kali, siapa lagi yang mencari ikan? Kalau kita nggak kenal kue Betawi, siapa lagi yang akan melestarikan? Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah saya sampaikan, mungkin dari kurang paham mau bertanya silakan. Ya, abang-abang saya di sini nih, sama Bang Makali mungkin. Sebenarnya mau Bang, tanya. Bang, saya mau nanya dong. Iya, nanya apa? Ini kue ini apa? Kue uli, udah deket gudeg lagi lo. Selain ditumbuknya ya. Itu sama tape doang. Kalau jadi uli nih. Iya. Jadi uli nih, kita bisa panggang. Oh, dipanggang. Baru daur ini juga nih serundeng nih. Serondeng. Nah, enak. Oke. Kopi hitam temennya. Kopi hitam. Digoreng bisa juga. Mantul. Digoreng juga bisa. Kopi hitam ya tuh, begitu ditarik ya, serutut gitu ya. Nah, Terus juga digoreng. Biasanya orang-orang Betawi tuh selalu bikin nih yang namanya tape uli ya. Begitu dia dapat 3 hari 4 hari tuh uli agak keras, digoreng gitu. Pakai gula Pasir, lagi. pakai gula pasir. Dicocol. Itu kan makan semua jadi. Oh, jadi dicocol Bang Iit. Cocok. Masih panas-panas tuh. Mantap. Pakai rokok. Ya iya, mau kopinya. Dut. Kira-kira begitu tuh Bang Po semuanya ya. Baik. Jadi selain ada serondeng juga, jadi pakai serondeng. Kalau dipanggil pakai serondeng kata Bang tadi. Nah itu lebih mantap juga. Baik. Masih banyak Oke. daerah-daerah Grogol sana kalau ketemu ada liburan pasti ada dagang yang namanya uli panggang atau bakar. Baik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kaki pinggang. Barang yang dukun liwat. Oke para sahabat, pemirsa YouTube juga para subscriber, demikian yang memang di luar dugaan saya, ya subhanallah, saya jumpa dengan tokoh seni budaya yaitu Bang Firman ya. Beliau mengajar seni budaya dan pelaku seni budaya khususnya DKI Jakarta. Wah ini luar biasa ya, tadi kita saksikan sendiri pantun-pantun yang diberikan dalam bentuk makanan atau kue tradisional Betawi. Wah ini suatu hal yang membahagiakan. Semoga kita semua terhibur. Next kita akan jumpa dengan pantun-pantun berikut Bang Firman. Oke, saya Anas Petualang undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.